Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Seperti biasa, di video kali ini tuh aku berbagi resep donat yang menul-menul, empuk dan lembutnya bisa tahan berhari-hari. Cocok banget ya buat teman-teman yang baru memulai jualan donat. Langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Di dalam bowl masukkan 350 gram tepung terigu. Aku pakai 250 gram protein tinggi dan juga 100 gram protein sedang. Tambahkan dengan 45 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 5 gram ragi instan, 1 gram bread improver. Kemudian untuk bahan keringnya ini diaduk rata terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur dengan rata, lalu tambahkan dengan 2 butir telur yang ditambah dengan air es ya. Kurang lebih beratnya 220 gram. Untuk cairannya tidak aku masukkan semua ya. Aku sisakan sedikit untuk berjaga-jaga supaya adonannya tidak kelembekan. Lanjut diuleni menggunakan stand mixer dengan kecepatan nomor 2. Diuleni sampai adonannya setengah kalis ya. Kurang lebih selama 3-5 menit. Atau menyesuaikan dengan stand mixernya masing-masing. Oke teman-teman, ini adonannya sudah setengah kalis ya. Bisa dimatikan stand mixernya terlebih dahulu. Lalu masukkan 35 gram margarin dan juga 3 gram garam. Lanjut diuleni lagi sampai adonannya kalis elastis menggunakan kecepatan nomor 3 dan juga nomor 4 kurang lebih selama 15-18 menit. Menggunakan kecepatan nomor 3 sewaktu mencampurkan adonan dengan margarin. Jadi kalau margarin sudah tercampur rata dengan adonannya, baru dinaikkan ke kecepatan nomor 4 ya. Di tahap ini juga kalau dirasa adonannya masih kurang cairan, bisa ditambahkan air esnya. Menambahkannya per 1 sendok makan ya, supaya adonannya tidak kelembekan. Oke teman-teman, ini setelah aku mixer kurang lebih selama 15 menit, adonannya sudah terlihat lebih licin dan juga lebih mulus. Cek juga kekalisan adonan dengan membentangkan sedikit adonannya hingga membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek. Nah itu yang dinamakan kalis elastis ya. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan dan padatkan adonannya sehingga adonannya tidak cepat mengembang. Kemudian olesi tipis permukaan atas adonannya menggunakan minyak goreng supaya tidak kering ya. Langsung aja untuk adonannya ini mau aku timbang dan bagi-bagi. Aku timbang setiap adonannya dengan berat 25-26 gram. Atau untuk beratnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Setelah semua adonannya dibagi dan juga ditimbang, untuk langkah selanjutnya adonannya dironding. Ronding adonan sampai benar-benar padat dan juga mulus. Bagian bawahnya juga harus terkunci dengan rapat ya, supaya ketika digoreng nanti adonannya tidak bocor. Lakukan cara meronding yang teman-teman bisa, tapi pastikan adonan yang sudah dironding itu benar-benar padat dan juga mulus. Setelah semua adonannya dironding, untuk langkah selanjutnya yaitu di resting. Taburi terlebih dahulu menggunakan tepung terigu ya, supaya kelembapannya tetap terjaga. Resting di dalam box tertutup dengan rapat, kurang lebih selama 20-25 menit. Oke teman-teman, ini setelah aku resting kurang lebih selama 20 menit ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencetak. Ambil adonan yang pertama kali dironding, kemudian baluri menggunakan tepung terigu. Letakkan adonan yang sudah dibaluri tepung ke dalam cetakan. Nah ini langsung aja ditekan secara perlahan.
atau di degassing untuk mengeluarkan dan meratakan adonannya sehingga gas yang terbentuk di dalam adonan lebih merata. Nah, ini aku bantu lubangi menggunakan tangan supaya lubangnya lebih besar. Lakukan mencetak adonan secara berurutan sampai semuanya habis. Oke teman-teman, ini semua adonannya sudah aku cetak. Untuk langkah selanjutnya yaitu di proofing. Di proofing dengan ditutup plastik seperti ini. Di proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Dan waktu proofing itu tidak bisa berpatokan dengan waktu ya. Sesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau suhu sedang panas, waktu proofing berjalan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Kalau cuaca sedang dingin, waktu proofing berjalan lebih lambat. Oke teman-teman, ini sudah final proofing ya. Ini sembari aku angin-anginkan dan panaskan minyak gorengnya. Diangin-anginkan supaya permukaannya itu kering, jadi ketika digoreng itu tidak beruntusan ya. Digoreng pada minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Untuk teknik menggoreng cukup 1 kali balik, maksimal 2 kali balik ya, supaya donatnya tidak menyerap minyak. Ini aku pakai minyak goreng biasa. Kalau mau hasilnya lebih bagus bisa pakai minyak padat ya. Digoreng sampai kedua sisi donatnya benar-benar coklat dan matang. Kalau donatnya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Sewaktu mengangkat donat, pastikan dihentakkan sedikit ya, supaya white ringnya tidak terlalu merosot. Tunggu donat benar-benar dingin baru bisa diberi topping. Gelas yang aku gunakan ada beberapa varian rasa. Untuk rasa tiramisu aku pakai dari Elmar ya. Sedangkan rasa cappuccino, strawberry dan juga green tea aku pakai dari Dunia. Untuk gelasnya bisa disesuaikan dengan selera dan juga harga jualnya ya. Satu resep yang aku bagikan kali ini menghasilkan 26 pieces donat dengan dough 25 sampai 26 gram. Bisa kurang atau lebih ya, tergantung berat adonannya. Untuk harga jualnya bisa dijual mulai harga Rp3.000 atau dijual sesuaikan dengan modal yang dikeluarkan, karena pastinya harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.